Oke bro, pelan-pelan. Aduh, susah banget sih. Elah. Nah, mana sih ini ruangan? Elah. Keluarnya gimana ya? Mana sih ini sekian? Nggak kelihatan. Ya elah, sampai kaki nyari sapar malah di sini. Bener-bener deh konsepnya out of the box banget, literally. Seru banget sih. Setiap masuk gudang kayak escape tuh. Gelap-gelapan, nggak tahu ini saklarnya di mana. Kakinya kayak di ujung dunia. Harus cari solusinya sini sih. Kayaknya buat project IoT masuk juga sih ini sih. Buat lampu yang kayak hidung-hidung wall gitu, kalau ada orangnya langsung terdeteksi. Keren. Oke teman-teman, sebelum kita merakit alatnya, kita akan menyiapkan alat dan juga bahan-bahan yang digunakan saat perakitan. Yang pertama itu ada relay modul, kemudian ada juga sensor pair, kemudian ada juga USB Type-C, selanjutnya ada breadboard, terus ada lampu, kemudian ada juga kabel listriknya, kemudian ada kabel jumper. Kita menggunakan 3 buah yang male to female dan 3 buah juga yang male to male. Dan yang terakhir kita menggunakan MAPI 32 sebagai microcontrollernya. Oke teman-teman, kita akan memulai perakitannya. Pertama-tama kita akan pasangkan sensor pair ini ke dalam breadboardnya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan sensor pair ini ke MAPI 32. Nah, di sini sensor pairnya ada 3 pin, yaitu GND, VCC, dan juga pin out. Oke, kita pasangkan dulu kabel jumpernya. Untuk GND kita akan hubungkan ke port GND yang ada di MAPI 32. Kemudian untuk pin VCC kita masukkan ke 5 volt yang ada di MAPI 32. Nah, untuk pin outnya, untuk sensor pairnya kita masukkan ke port 19 yang ada di MAPI 32. Oke, setelah itu kita masuk ke relay modulnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan 3 pin yang ada di relay modul, yaitu GND, VCC, dan in pin. Seperti tadi, pin GND kita masukkan ke pin GND yang ada di MAPI 32. Kemudian untuk pin VCC nya kita masukkan ke pin 3,3 volt yang ada di MAPI 32. Dan untuk pin in satunya kita masukkan ke pin 23 yang ada di MAPI 32. Oke, setelah itu kita akan merangkai untuk jalur si lampunya agar bisa menyala secara otomatis. Kita pasangkan dulu lampunya. Nah, kemudian untuk kabelnya kita putuskan jalurnya ini sebagai saklar otomatis untuk jalur saklar otomatisnya nanti. Nah, jadi kita akan memasukkan kabel ini ke relay pin keluaran dari relay, yaitu pin NI dan pin NO.
Oke, seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam coding. Oke teman-teman, sebelum kita mengupload lebihnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari kode yang akan kita upload. Nah, yang pertama ini ada ini untuk sebagai pemanggil untuk dari pin peer dan juga pin relaynya. Kemudian di sini ada void setup. Nah, void setup ini yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan si relay. Kemudian di sini void loop ini. Nah, di sini yang berfungsi untuk yang memerintah kode di atas ini untuk menghidupkan dan mematikan si relaynya agar si lampunya bisa menyala saat sensor peer ini mendeteksi ada sebuah gerakan. Oke. Selanjutnya kita akan upload untuk kodenya. Oke teman-teman, jadi untuk kodenya sudah berhasil diupload ke Magnetic 2. Nah, sekarang kita akan mencoba si sensor dan juga si lampu apakah berhasil menyala atau tidak. Nah, oke teman-teman, jadi untuk lampunya sudah berhasil untuk menyala jika terdeteksi ada gerakan atau ada orang di sekitarnya. Nah, setelah ini kita akan coba meninggalkan selama beberapa detik apakah si sensor akan berhasil mendeteksi tidak ada orang atau tidak. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi untuk project kali ini kita berhasil untuk membuat lampu otomatis. Oke, jadi lampu otomatis ini akan menyala jika ada gerakan dan akan mati jika tidak ada gerakan atau orang di sekitarnya. Terima kasih.